Halo Janjukers, kali ini gue akan membuat review film tentang kisah seorang pilot yang kaya raya. Tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai ya. Cahaya penghancur. Scene diawali pada tahun 1978. Ya, di sini diperani oleh Barry, tokoh utamanya yang bekerja sebagai seorang pilot di Transworld Airlines. Dia memiliki istri yang bernama Lucy dan memiliki dua anak dan satu anak yang masih dikandung si Lucy. Ya, pada suatu malam saat berada di sebuah bar, Barry bertemu dengan seorang pria yang mengatakan namanya adalah Monty Scafer. Dia akrab dengan pekerjaan Barry sebagai pilot. Lalu Schaefer menawarkan kepada Barry untuk menghasilkan uang yang lebih banyak dengan melakukan misi pengintaian untuk CIA di pesawat yang lebih kecil. Schaefer yang meyakinkan menjelaskan kepada Barry dia akan bekerja untuk orang baik, tetapi itu harus dirahasiakan sepenuhnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Barry pun setuju dan Schaefer kemudian memperlihatkan pesawat yang akan digunakan untuk pekerjaannya. Ketika memulai pekerjaan barunya, Barry mulai membuat rekaman lalu mendokumentasikan perjalanan dan eksploitasinya. Dia terbang di atas negara-negara seperti Guatemala, El Salvador, dan Honduras. Ketika selesai memotret bagian negara itu, Barry pun lalu melaporkannya kepada Schaefer. Schaefer pun melihat hasil Barry dan sangat terkesan dengan foto-foto yang dihasilkannya. Schaefer lalu menugaskan tugas baru kepada Barry untuk menjadi jembatan antara CIA dan Jenderal Manuel Noriega di Panama. Dalam misinya, Barry lalu bertemu dengan kartel Medellin, yaitu ada Giorgio Ochoa, Carlos Slater, dan Pablo Escobar. Mereka ingin membawa narkoba ke Amerika Serikat, tetapi landasan pesawat di tempat itu terlalu beresiko bagi kebanyakan pilot. Barry lalu menaiki pesawat dan menerbangkannya sampai dia hampir menabrak pepohonan. Tetapi, Barry berhasil melaluinya dan melanjutkan penerbangannya dengan mudah dan dapat kembali ke Amerika tanpa mendapat masalah dan menyebarkan narkoba tersebut. Barry lalu mendapat kepercayaan dari kartel. Ketika bertemu dengan Pablo Escobar dan kawan-kawan, ternyata rumah tersebut sudah dikepung oleh tentara dan kemudian Barry ditangkap. Barry lalu memberitahukan kepada Schaefer dan Schaefer pun mencoba untuk membebaskan Barry dari tahanan. Barry pun keluar dari penjara. Schaefer lalu memberitahukan bahwa rumah Barry akan disergap oleh pihak kepolisian. Barry bergegas pulang lalu memberitahukan kepada Lucy dan mendesak Lucy dan anak-anak untuk mengemasi barang-barang mereka dan pindah rumah. Lucy lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan memperdebatkan tentang anak-anak. Tanpa pikir panjang, Barry pun menjelaskan dan memberi uang dengan jumlah yang sangat banyak ke Lucy. Mereka pun lalu pindah ke pedesaan, dan kemudian Barry mendapatkan tugas untuk memindahkan senjata ke Contras. Bahkan diizinkan untuk memiliki bandara dan pesawatnya sendiri untuk pekerjaan itu. Penerbangan pertamanya untuk bertemu dengan Contras berakhir dengan mereka merampok barang-barang Barry. Alih-alih mengambil senjatanya, Barry lalu menelpon Schaefer untuk memberitahukan bahwa Contras tidak tertarik dengan senjata itu. Pada perjalanan keduanya, Barry bertemu dengan seorang pemimpin kartel untuk menegosiasikan pengiriman senjata ke kartel sebagai gantinya. Barry membawa senjata ke kartel dan mengirimkan obat-obatan ke Amerika, dan Kontras sambil berusaha sekuat tenaga menghindari terdeteksi oleh hukum. Barry lalu meminta 4 pria lain untuk membantunya dalam perjalanan, karena dia menyadari bahwa beban kerjanya terlalu berat untuk dilakukan oleh satu orang. Mereka kemudian menerbangkan pesawat terpisah dalam misi mereka. Schaefer kemudian meminta Barry untuk membawa kembali Kontras ke Amerika Serikat sebagai basis pelatihan CIA yang baru didirikan. Namun, setelah tiba, beberapa pria melarikan diri dari tempat pelatihan tersebut. Ketika bisnis Barry mulai berkembang dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, ia kemudian banyak menyediakan waktu untuk keluarganya, menikmati hartanya, serta mengatur tempat untuk menyembunyikan semua uangnya. Tiba-tiba, kediaman Barry pun dikunjungi oleh GB, saudara laki-laki Lucy, yang sangat tidak disukai oleh Barry. Saat Lucy memberitahu GB untuk mencari pekerjaan, Barry mengajaknya untuk bekerja di bandara. JB yang terlihat sangat kacau, tiba-tiba mencuri uang Barry di bandara dan membelikannya mobil, lalu membawa seorang gadis di bawah umur ke rumah Barry. DIA mulai mengejar pilot dengan pesawat baru, dan Barry pun dikejar oleh DIA untuk mendaratkan pesawat.
Barry dengan nekat lalu mendaratkan pesawatnya di tengah perumahan dan berhasil kabur dari kejaran DEA. Sementara itu, kartel mengalami kesulitan ketika Escobar menyatakan perang terhadap pemerintah dan kartel tersebut diusir dari Kolombia. Barry lalu bertemu dengan Escobar dan kawan-kawan untuk menyelesaikan masalah. Di saat yang sama, GB ditangkap polisi setelah kedapatan membawa koper berisi uang yang sangat banyak di dalam bar. Setelah membebaskan GB, Barry lalu mengantarnya ke mobil sehingga dia bisa pergi dan tidak pernah kembali. GB mengancam Barry untuk mengirimkan uang bulanan kepadanya. GB lalu pergi, kemudian mobil pun tiba-tiba meledak. Barry yang melihat hal tersebut pun kaget dan bingung. Tanpa pikir panjang, Barry lalu membuang mobil dan mayat GB dibuang ke sungai. Trevor lalu mengatakan kepada Barry bahwa Kontras pergi karena mereka tidak bertempur. CIA lalu mencoba untuk menyingkirkan semua dokumen atau barang bukti yang bersangkutan dengan Barry. Barry lalu mencoba untuk memindahkan simpanan produk keluar dari bandara, tapi dia ditemukan oleh CIA. DEA dan agen penegak hukum lainnya lalu dia ditangkap. Barry kemudian bertemu dengan jaksa penuntut dan pihak berwajib yang sangat ingin Barry dipenjara. Saat Barry menunggu di luar, dia berbicara dengan pengacara di telepon. Barry mencoba menyogok agen tersebut dan sambil bersikeras bahwa ia ingin terbebas dari hukuman. Tak berselang lama, salah satu agen pun keluar dan memberitahu bahwa Barry bebas. Barry kemudian diberi tugas di bawah pemerintahan Ronald Reagan untuk mengumpulkan informasi tentang Sandinista yang semuanya diyakini sebagai pengedar narkoba. Mereka memasang kamera di pesawat agar Barry mendapatkan foto sebagai bukti. Barry lalu kembali ke kartel. Saat tiba, Barry memberi hadiah sebuah motor Harley untuk Pablo Escobar dan kawan-kawan. Tanpa berdebat panjang, mereka pun lalu senang dengan kedatangan Barry. Barang-barang pun dipindahkan ke pesawat, lalu Barry dan kawannya berhasil mengambil gambar Escobar dan kawan-kawan. Gedung Putih kemudian merilis foto-foto itu sebagai propaganda. Barry yang terlihat di foto-foto itu memberitahu bahwa mereka tidak boleh merilis ke publik sampai anggota kartel ditangkap. Kemudian, mereka memeriksa rumah Barry untuk mencari bukti ketika Lucy pergi membawa anak-anaknya. Barry lalu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1000 jam pelayanan ke masyarakat dan dia selalu pindah-pindah dari hotel ke hotel setiap malam. Pada suatu malam, dia didekati di dalam mobilnya oleh pembunuh bayaran yang dikirim oleh Escobar, dan dia kemudian dibunuh. Scene kemudian memperlihatkan Schaefer telah dipekerjakan oleh Iran untuk mempersenjatai Kontras. Salah satu anak buah Barry kemudian ditangkap di Alabama, dan pilot lainnya tidak terlihat setelah itu. Lalu, Lucy terlihat sedang bekerja sebagai kasir di salah satu kedai kopi dan masih mengenakan gelang yang diberikan oleh Barry. Dan film pun tamat. Selesai.